Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Kulsum. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2025, Jabatan Penyuluh Agama Islam di KUA Harjamukti Kota Cirebon. Gelombang 14, Angkatan 39, Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi hasil resum kegiatan kesiapsiagaan bela negara dan contoh tata tempat kegiatan resmi. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun nilai-nilai bela negara terdiri dari rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, kesiapsiagaan jasmani, yaitu kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Yang kedua, kesiapsiagaan mental, yaitu kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa. Yang ketiga, ada etika atau etiket dan moral, yaitu bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara yang baik, patut, dan pantas, sehingga dapat diterima dan menimbulkan komunikasi, hubungan baik, dan saling memahami antar satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, kearifan lokal, yaitu hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Selanjutnya, peranan pola hidup sehat dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dengan menerapkan pola hidup sehat, kita akan mendapatkan jasmani yang sehat, jasmani yang bugar, serta mental yang sehat dan kuat. Maka beban kerja tinggi dalam tugas jabatan akan dapat kita kerjakan dengan baik, sehingga akan menghasilkan produktivitas kinerja tinggi. Rencana aksi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aksi Nasional Bela Negara. Aksi Nasional Bela Negara adalah sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, indikator nilai-nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Contohnya, mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Contoh yang kedua, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Dan contoh yang ketiga, menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Contohnya, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Selanjutnya, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara.
Contohnya, menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar, kemudian memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, meyakini Pancasila sebagai dasar negara, serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya, rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang. Yang selanjutnya, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. Yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Contohnya, memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara. Mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing. Kemudian senantiasa menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Selanjutnya, keprotokolan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, bahwasanya keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Fungsi keprotokolan yang pertama, terciptanya suasana yang dapat memperlancar jalannya kegiatan. Yang kedua, terciptanya tata krama pergaulan seseorang dengan orang lain. Yang ketiga, terciptanya suatu upacara atau acara yang hikmat dan tertib. Yang keempat, terciptanya pemberian perlindungan. Dan yang terakhir, terciptanya ketertiban dan rasa aman dalam menjalankan tugas. Ruang lingkup keprotokolan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 terdiri dari yang pertama, tata tempat. Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Yang kedua, tata upacara. Tata upacara adalah pedoman yang telah dibakukan dan wajib dipenuhi serta dilaksanakan yang dalam penyelenggaraan upacara untuk mengatur keseluruhan komponen rangkaian dan peserta secara tertib, teratur, disiplin, dan hikmat. Dan yang ketiga, tata penghormatan. Tata penghormatan adalah aturan dalam keprotokolan yang mengatur pemberian hormat kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi melalui berbagai bentuk seperti penghormatan dengan bendera, negara, dan lagu kebangsaan. Selanjutnya, saya akan memaparkan contoh tata tempat pada kegiatan resmi. Yang pertama adalah posisi berdiri. Ini biasanya digunakan dalam kegiatan upacara, menyanyikan lagu kebangsaan, atau saat memberikan penghormatan kepada pejabat atau simbol negara. Penempatan peserta diatur berdasarkan jabatan, urutan kepangkatan, atau posisi fungsional dengan posisi terhormat berada di bagian tengah atau depan. Yang kedua, posisi duduk. Posisi duduk digunakan dalam kegiatan resmi seperti rapat, seminar, atau forum diskusi. Peserta duduk berurutan berdasarkan jabatan atau undangan. Biasanya, pejabat atau tamu penting duduk di bagian paling depan untuk pertemuan. Selanjutnya, layout atau tata letak. Tata letak atau layout tempat peresmian melibatkan pengaturan area utama seperti panggung, area untuk tamu undangan yang disusun berdasarkan urutan kehormatan, misalnya pejabat tertinggi di tengah, penempatan meja dan kursi untuk penandatanganan, serta posisi bendera. Penataan ini perlu mempertimbangkan sifat acara, jumlah tamu, dan kondisi fisik lokasi acara.
Sekian pemaparan materi tentang kesiapsiagaan bela negara dan contoh tata tempat kegiatan resmi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.